Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Lihat Official. Patuh pada aturan Allah. Indonesia milik Allah. Seharusnya, klaim yang berbau keimanan, keyakinan, ataupun keagamaan seperti ini disimpan secara internal dan bukan disebarluaskan apalagi dibentangkan dalam bentuk spanduk seperti ini. Selain itu mempermalukan diri sendiri, itu juga mengundang cibiran atau bahkan perdebatan tiada henti antar umat beragama yang semuanya punya Tuhan dan semuanya klaim bahwa pencipta dan pemilik dunia ini adalah Tuhan mereka. Padahal secara saintifik nggak ada yang bisa membuktikan klaim itu. Apakah negara Indonesia adalah negara agama? Apakah di Indonesia yang beragama itu hanya orang Islam? Apakah di Indonesia hanya dimiliki oleh satu agama? Makanya yang diklaim itu hanya untuk agama tertentu, sehingga agama lain yang lain seolah-olah tidak punya Tuhan? Apakah seperti itu? Silakan bisa kalian komen di bawah. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Ya teman-teman, tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, ini ya kita nonton dari Gerakan Peace ID. Kemudian ada juga video nanti waktu peresmian tempat ibadah, khususnya peresmian masjid dan juga peletakan batu pertama untuk tempat ibadah atau gereja. Jadi kita tonton dulu videonya ya. Ada kabar yang bikin hati adem nih dari Bogor, Jawa Barat. Sekolah kepolisian membangun rumah ibadah beberapa agama, antara lain Masjid An-Nahda Suhanda, Gereja Protestan, Gereja Katolik, Vihara, dan Pura. Tempatnya di SMA Kemala Taruna Bayangkara di Gunung Sindur, Bogor. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo pada Kamis 13 November lalu. Pembangunan rumah ibadah beberapa agama itu menjadi simbol toleransi dan kebinekaan di Indonesia. Bayangin, di satu lokasi sekolah yang sama, semua agama punya tempat ibadah sendiri, lengkap dan nyaman. Semua dirancang rapi dan harmonis di satu kawasan. Masjid ini bahkan langsung diresmikan pada hari yang sama. Wakapolri gunting pita dan tanda tangani prasasti jadi pusat spiritual utama sekolah. Ini bukan sekedar soal bangunan fisik guys, tapi soal penanaman nilai yang jauh lebih dalam. Keputusan membangun 5 rumah ibadah ini adalah wujud nyata menanamkan toleransi di lingkungan pendidikan. Karena memang toleransi tidak sebatas dipelajari, tapi harus dipraktikkan sejak dini. SMA Kemala Taruna Bayangkara ini adalah sekolah di bawah naungan Polri, dan langkah ini menunjukkan komitmen institusi kepolisian dalam menjaga keberagaman Indonesia. Bayangkan siswa-siswi di sana dari berbagai agama bisa beribadah dengan nyaman di lingkungan sekolah mereka sendiri. Ada yang ke masjid, ada yang ke gereja, vihara, atau pura. Mereka akan belajar sejak muda bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Malah, perbedaan itu adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Inilah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika yang sering kita dengungkan. Saat memberikan sambutan, Wakapolri menegaskan betapa pentingnya proyek ini. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur, tapi investasi untuk masa depan generasi muda Indonesia yang toleran dan berakhlak mulia. Di tengah dunia yang sering diwarnai konflik berbasis agama dan etnis, langkah ini jadi contoh cemerlang. Siswa-siswi SMA KTB akan tumbuh dengan pemahaman bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Mereka akan terbiasa melihat teman-teman mereka menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dan yang paling penting, mereka akan belajar menghormati agama lain. Sikap toleran justru menunjukkan kedewasaan dan kekuatan iman kita. Proyek pembangunan ini juga jadi pesan kuat untuk masyarakat luas, bahwa institusi pemerintah dalam hal ini Polri serius dalam menjaga kebinekaan Indonesia. Ini adalah langkah yang keren dan patut diapresiasi setinggi-tingginya. Karena memang toleransi itu bukan cuma soal tidak mengganggu orang lain beribadah, tapi juga aktif memberikan ruang dan fasilitas bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinannya. Ini adalah cara terbaik mendidik generasi muda tentang arti keberagaman. Dan mereka akan memahami bahwa Indonesia itu indah justru karena keberagamannya. Kita patut berbangga dengan inisiatif seperti ini. Di tengah banyaknya berita negatif tentang intoleransi di berbagai tempat, langkah ini jadi angin segar. Semoga sekolah-sekolah lain bisa mengikuti jejak SMA Kemala Taruna Bayangkara ini ya. Karena pendidikan toleransi memang harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Anak-anak yang tumbuh dengan nilai toleransi diharapkan akan jadi pemimpin masa depan yang bijaksana. Yuk kita dukung setiap inisiatif positif yang memperkuat toleransi di Indonesia. Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua.
Ya teman-teman, ini dari gerakan Peace ID ya. Dari gerakan Peace ID mereka memuji ya, ini suatu hal yang luar biasa banget. Dan menurut saya ini suatu hal yang patuh untuk kita acungi jempol. Kenapa? Karena mereka memulai dari dalam, atau biasanya ini kan punya Polri ya. Jadi dari misi mereka memulai untuk menanamkan benih-benih yang namanya toleransi, dan ini kan di SMA. Dan bagi saya ini luar biasa banget, dan nanti diajarin dalam situ pastilah bagaimana toleransi yang benar antar umat beragama, supaya tidak ada perpecah belahan, supaya kalau melihat ajaran yang lain tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ya sudah, itu bukan urusan kita gitu. Sehingga kita nggak perlu menghina, kita nggak perlu menjelek-jelekan, kita nggak perlu merendahkan. Ya hargai aja, walaupun kita tidak setuju dengan ajaran orang lain. Harusnya seperti itu, tapi kita bersyukurlah Polri seperti ini luar biasa banget. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Ini mereka menyampaikan pidato atau sambutan mereka. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya sampai dengan saat ini. Tadi masih menunggu rangkaian kegiatan yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo, beserta Wakil Ketua Umum Bayangkari, Ibu Marta Dedi Prasetyo. Rekan-rekan, pada hari ini adalah satu perkembangan progres pada program yang teman-teman media ketahui. Bapak Presiden Republik Indonesia, salah satu programnya adalah sekolah rakyat, di mana juga ada membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah membangun sekolah unggulan, sehingga menuju Indonesia Emas 2045 ini dapat tercapai. Dan kemudian inilah salah satu komitmen dan konsisten dari Bapak Kapolri untuk mewujudkan apa yang menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia. Rekan-rekan, untuk program pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Kapolri tentu akan disampaikan lebih lanjut secara progres saat ini oleh Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Budi Herdi. Untuk itu kami persilakan kepada Jenderal untuk menyampaikan progres terkait dengan baik itu saat ini sedang SPMB dan juga tempat ibadah yang baru saja dikunjungi oleh Pak Wakapolri. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Karopenmas, rekan-rekan media sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah seremoni topping off 2 gedung, yaitu Academic Center dan Library. Kenapa 2 gedung ini yang diprioritaskan? Karena bulan depan ini akan dikunjungi, akan dilihat oleh IB Konsultan untuk memastikan apakah SMA Akmalataul Bayangkara ini bisa mendapatkan sertifikat IB di tahun ini atau tidak. Sehingga ini menjadi prioritas kita. Namun demikian untuk yang lainnya juga tetap menjadi prioritas kami juga untuk bisa kami selesaikan. Jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat di sini proses pembangunannya dilakukan secara simultan sebenarnya. Semua kita harapkan sesuai perencanaan kurva S yang sudah dibuat. Ya, ini 1 tahun selesai dalam pembangunan ini dan diharapkan 29 Mei 2026 bisa selesai semua berserta dengan seluruh fasilitasnya, sehingga nanti pada saat angkatan kedua dibuka pendidikan itu juga bisa dilakukan di sini. Proses pembangunan ini tentunya sudah kami rencanakan dengan baik dan sudah bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, di mana Yayasan Kader Bangsa Indonesia mendapat amanah maupun mandat dari Bapak Presiden sebagai salah satu yayasan untuk mengembangkan sekolah unggulan dengan ekosistem Garuda. Jadi dengan ekosistem Garuda ini diharapkan maka nanti lulusan dari sekolah yang ekosistem Garuda, termasuk mudah-mudahan salah satunya juga SMA KTB ini,
bisa melanjutkan ke top 100 university di unggul, sebagaimana program Astrasija Bapak Presiden Prabowo itu bisa terwujud karena kita sudah melakukan langkah-langkah dari awal. Kemudian yang berikutnya kita juga melaksanakan peresmian masjid Al-Nadah Syuhada. Kemudian juga kita peletakan batu pertama tempat-tempat ibadah. Ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, ada pura maupun ada vihara. Pembangunan tempat-tempat ibadah ini yang juga kami letakkan tidak jauh antara tempat ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, menandakan bahwa kami sadar akan perbedaan. Namun kami yakin perbedaan itu justru akan menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Oleh karena itu anak-anak kami yang nanti dididik di SMA Kemalator Bayangkara dari awal sudah kita latih, sudah kita kenalkan dengan adanya perbedaan. Namun dengan perbedaan itu bukan menjadikan mereka kemudian terpisah ataupun ada jurang di antara mereka, tapi juga justru menambah persatuan dan kesatuan di antara mereka, sehingga nanti generasi-generasi emas kita pada akhirnya mereka bisa bersatu padu bersama-sama, ya tidak terpecah karena latar agama maupun perbedaan yang lainnya. Kemudian kami juga memberikan bantuan sosial berupa paket sembako sebanyak 1.000 maupun bantuan pada anak yatim sebanyak 100. Kami wujudkan bahwa kami hadir di sini itu juga memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Walaupun kami masih proses pembangunan, tapi kita yakinkan kepada masyarakat bahwa kita juga sudah berkontribusi dan sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga mendukung dengan apa yang kami lakukan ini. Sehingga proses pembangunan yang kami rencanakan Mei tahun depan selesai dengan kolaborasi, dengan sinergitas antara kami dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitar sini, termasuk juga pemangku kepentingan, baik Forkopimda maupun pejabat daerah lainnya, itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungannya dan kami mohon doanya. Ini adalah investasi masa depan yang tidak mungkin akan terlihat dalam waktu 1 atau 2 tahun. Tapi ini akan terlihat nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang. Lulusan dari sekolah-sekolah ini akan menjadi generasi unggul, generasi emas yang tentunya membanggakan buat tidak hanya Indonesia saja, tapi mungkin bisa berkiprah di dunia. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Karopenmas. Baik, itu rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Brigadir Jenderal Polisi Budi Herdi suatu yang bersifat fundamen dan progres, dan harapannya adalah ini menjadi sekolah unggulan yang bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, bahkan anak-anak bangsa Indonesia bisa berkontribusi di tingkat dunia. Itu rekan-rekan, saya rasa terima kasih, dan sekali lagi atas satu lagi. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Pes. Jadi pada tahun ini adalah tahun kedua penerimaan murid baru bagi SMA Kepala Taruna Bayangkara. Kalau tahun lalu animonya sebanyak 11.765, diharapkan tahun ini bisa lebih banyak. Mengapa demikian? Karena pada tahun ini jumlah siswa yang akan diterima lebih banyak. Kalau tahun lalu 120, insya Allah tahun ini adalah 180 orang. Dari 11.000. Animo. Yang diploma, memang kurikulum ini dipakai secara internasional, di mana lulusannya akan lebih mudah dia apabila menginginkan untuk bisa masuk top 100 university di dunia itu. Kemudian yang kedua, dan ini yang sangat luar biasa, dan peran serta Polri dalam rangka ikut serta sekolah unggulan dan untuk generasi muda Indonesia, yaitu full beasiswa
tetap full beasiswa. Diharapkan kepada siapapun, seluruh siswa yang memenuhi persyaratan tentunya silakan mendaftar ke Polda, kantor polisian terdekat. Nanti kita akan fasilitasi dan semuanya siapapun ya, maksudnya jangan berpikir latar belakang apapun walaupun orang tidak punya gitu ya. Silakan daftar karena ini kesempatan bagi siapapun untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah SMA KTB yang menggunakan International Baccalaureate. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Brigadir Jenderal. Disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk silakan mendaftarkan anak-anaknya. Ya, luar biasa ya. Tadi kalian sudah mendengarkan serentetan banyak apa yang menjadi isi dari pidato mereka atau apa yang menjadi sambutan mereka dalam acara ini. Ini kan acara peresmian masjidnya dan juga peletakan batu pertama untuk rumah ibadah, salah satunya gereja. Ya, kalau Katolik dengan Protestan ya sebenarnya sih sama gereja. Mungkin yang bedanya itu nanti di dalam ruangannya beda apa ya, hiasan-hiasannya dan ornamen-ornamen di dalam itu ada perbedaan. Dan yang lainnya ya kalau soal liturgi dan lain-lain itu sudah hal biasa lah, udah pasti berbeda. Tapi intinya di sini adalah bahwa mereka membangun beberapa rumah ibadah dalam satu sekolah. Jadi mereka tidak menekankan bahwa hanya punya agama A yang paling harus dibuat dulu. Karena kalau kita lihat kan di berbagai tempat, entah di tempat contohnya di kapal, di tempat-tempat umum tertentu, yang lain-lain lah kalian tahu sendiri, ya ada tempat-tempat ibadah untuk agama tertentu. Tapi kalau orang Kristen ya di mana saja bisa beribadah lah. Bisa berdoa kepada Tuhan di mana saja. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video-video ini. Kalau kalian suka silahkan beri like kalian dan juga silahkan komen di bawah bagaimana tanggapan menurut kalian video-video yang sudah kita reaction bersama-sama. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.